Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10. Baik, Ibu akan menyampaikan bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Di sini ada 4 subpokok materi. Yang pertama tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Subpokok B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Subpokok bahasan C, kedudukan dan peran pemerintahan daerah, dan subpokok bahasan D, hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan yang pertama tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Waktu pertemuan tatap muka sudah Ibu sampaikan tentang desentralisasi. Di sini kalian boleh baca sendiri tentang arti desentralisasi, dan desentralisasi yang dikelompokkan menjadi 2 bagian. Menurut para ahli, dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang dari alat pelengkapan negara di pusat pada instansi bawahnya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan negara. Lembaga yang melimpahkan wewenang bisa memberikan perintah pada pejabat yang dilimpahkan wewenangnya mengenai pengambilan keputusan. Amran Muslimin membedakan desentralisasi atas 3 bagian. Yang pertama, desentralisasi politik, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat meliputi hak mengatur kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah tertentu. 2. Desentralisasi fungsional, pemberian hak pada golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak terikat, misalnya pengurus irigasi bagi petani. Dan yang ketiga, desentralisasi budaya, pemberian hak pada golongan minoritas masyarakat untuk menyelenggarakan budaya sendiri, misal ritual kebudayaan. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah ialah kewajiban yang diberikan pada daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuannya untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembangunan sesuai undang-undang. Maksud kewajiban ialah kesatuan masyarakat hukum yang punya batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi rakyat. Bagian ketiga, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan keluasan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaannya diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah disesuaikan oleh Pemda dengan melihat potensi dan khas daerah tersebut. Bagian keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Di sini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah menjadi dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau disebut KND. Kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang pemerintahan daerah Indonesia Timur. Selanjutnya, 5. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Di sini terdapat 2 nilai dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan dan otonomi daerah. Yang pertama, nilai unitaris diwujudkan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, artinya kedaulatan melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Dan kedua, nilai dasar desentralisasi bersumber dari isi jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah wajib melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah pada kabupaten kota dengan dasar pertimbangan yang pertama, dimensi politik, 2, dimensi administratif, 3, kota atau kabupaten daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyatnya. Nah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Menyampaikan subpokok bahasan B, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah pusat, presiden dibantu dengan wakil presiden dan menteri. Kebijakan yang diambil menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan undang-undang. Dalam pelaksanaan otonom memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi layanan.
yaitu dilakukan dalam rangka memenuhi masyarakat. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu menekankan pengaturan tidak hanya kepada rakyat tapi pada pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga, fungsi pemberdayaan, yaitu dijalankan pemerintahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Menyangkut urusan pemerintahan pusat di sini meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama, serta norma. Selain itu memiliki kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro. Dua, dana perimbangan keuangan. Tiga, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara. Empat, pembinaan dan pemberdayaan SDM. 5. Pendayagunaan SDA dan sumber daya strategis. Dan 6. Konversi dan standarisasi nasional. Sampai di sini materi yang Ibu paparkan semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.